kita semua. Ibu-ibu apa kabar? Mohon silahkan buka kameranya. Mohon silahkan buka kameranya. Berikan senyuman terbaik untuk saudari-saudari kita yang hadir di ruangan Zoom ini. Dan bisa sambil melambaikan tangannya. Haleluya. Ya, saya minta agar untuk saat ini tidak ada yang memasang foto profilnya saja ya, karena kita rindu untuk melihat wajah saudari-saudari kita satu dengan yang lain. Oke, Ibu-ibu? Ya. Oke. Ya, senang sekali. Perkenalkan, saya Trimeli Kesia yang akan memandu seluruh rangkaian acara ibadah wanita online ini sampai nanti selesai acara. Ya, namun sebelumnya saya ingin tahu terlebih dahulu yang sudah bergabung dalam jaringan Zoom ini boleh absen ini dari mana saja. Ya. Saya akan mulai dari Banyuwangi. Ya, nanti ibu-ibu yang saya panggilkan dari setiap satelit bisa melambaikan tangannya ya. Ya. Dari daerah Banyuwangi ada GMK Pandan. Shalom ibu-ibu yang ada di Banyuwangi. Halo, senang ketemu lagi ya Bu ya. Shalom. Halo, shalom. Kemudian dari Kalimantan Selatan ada GMK Balikpapan. Kalimantan Timur. Ya. Ada GMK Balikpapan. Shalom. Ibu-ibu yang ada di GMK Balikpapan bisa melambaikan tangannya. Ya. Puji Tuhan. Lalu dari Kalimantan Selatan ada GMK Banjarbaru. Shalom ibu-ibu yang ada di Banjarbaru. Haleluya, shalom. Kemudian dari Kalimantan Tengah, daerah Barito Timur, ada GMK Karusen Janang. Shalom ibu-ibu yang ada di Karusen Janang, shalom. Ada? Lalu ada juga masih di daerah Barito Timur, ada GMK Tamiang Layang. Shalom. Kemudian untuk daerah Barito Selatan ada GMK Buntok. Shalom ibu-ibu yang ada di GMK Buntok, selamat malam. Selanjutnya dari GMK Kapuas. Shalom. Puji Tuhan, ada Ibu Agate ya di sana. Haleluya. Puji Tuhan Ibu Agate. Luar biasa. Lalu di ibu kota Kalimantan Tengah ada GMK Palangkaraya. Shalom ibu-ibu yang ada di GMK Palangkaraya. Ya. Suara saya putus-putus ya, Bu ya. Suara saya masih bisa kedengaran, Bu? Kedengaran? Ya. Kedengaran, sip. Ya, puji Tuhan. Ya, maklum kadang sinyal di sini agak sering terganggu. Ya. Ya, shalom. Kembali saya menyapa dari Kalimantan Tengah tadi, dari Palangkaraya. Shalom, ibu-ibu yang ada di Palangkaraya. Puji Tuhan. Kemudian yang ada di daerah Kota Waringin Timur, GMK Sampit. Shalom ibu yang ada di Sampit, ibu-ibu yang ada di Sampit. Shalom. Ada Ibu Yohana ya. Oke. Dan selanjutnya dari daerah Kabupaten Katingan, GMK Kasongan. Shalom. Saya dari Kasongan ibu-ibu, mungkin ada ibu-ibu lain dari Kasongan. Shalom. Puji Tuhan, sampai bertemu. Ya, ada Ibu Samulani, puji Tuhan. Mungkin ada ibu-ibu saudari di luar GMK yang juga ikut bergabung pada malam ini, boleh melambaikan tangannya? Ada? Ada ibu-ibu? Ya.
Shalom ya, saya ucapkan shalom. Oke. Baiklah, sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung ibu-ibu saudari yang sudah join di jaringan Zoom meeting malam hari ini. Selama beberapa jam ke depan, kita akan melewati beberapa segmen acara yang tentunya akan memberkati kita semua. Di antaranya, di awal acara kita akan bersama-sama menikmati hadirat Allah dalam pujian penyembahan yang akan dipandu oleh hambanya dari GMK Banjarbaru. Selanjutnya, kita tentunya akan mendapatkan berkat rohani yang luar biasa dari pengkhotbah kita malam ini dari GMK Pandan Banyuwangi. Oke. Selain itu, kita akan bersyafaat bersama-sama mengangkat beban doa kita yang akan dipimpin oleh hambanya dari GMK Kapuas. Dan apabila ada dari ibu-ibu saudari yang mempunyai pergumulan doa dan rindu untuk kita doakan bersama-sama, dapat menuliskannya di kolom komentar. Dan terakhir, kita akan dikuatkan oleh kesaksian dari Pastor Nining dari GMK Palangkaraya, di mana beliau akan bersaksi tentang campur tangan Tuhan saat menghadapi COVID-19. Nah, ibu-ibu saudari, namun sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih dahulu untuk GMK Balikpapan yang sudah memfasilitasi acara ini. Dan langsung saja, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Namun sebelumnya, dimohon ketika ibadah berlangsung, ibu-ibu agar mematikan terlebih dahulu mikrofonnya ya, supaya ibadah kita dapat berjalan dengan baik dan hikmat. Oke. Suara saya masih terdengar, ibu-ibu? Oke, puji Tuhan ya. Baik, kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Miss Lebi Mega. Silahkan Miss Lebi Mega. Shalom Shalom ibu-ibu sekalian. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah wanita kita pada malam hari ini. Kita persiapkan hati kita membuka hati kita untuk bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Lagu yang pertama kita akan nyanyikan lagu Bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang
lagi lagu ini dari awal. Engkau ada bersamaku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan sendiri, kekuatanmu Tuhan, kuatkan di jiwaku, adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersamaku Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Mari kita menyembah Tuhan, kita menaikkan pujian dan penyembahan kita bagi Allah. Haleluya Yesus, haleluya. Di dalam haleluya Yesus, haleluya, glory Yesus
jika ada Bapak Ibu yang mau bermazmur atau ingin menyampaikan pernyataan Tuhan, saya pada saat ini memberikan kesempatan untuk pernyataan Tuhan disampaikan. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kalau kami bisa berkumpul bersama di dalam ibadah wanita melalui Zoom online ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi oleh apapun juga ya Tuhan. Engkau hadir dan menjamah hati kami, masing-masing kami ya Tuhan. Kami yang ada di Banyuwangi, kami yang ada di Balikpapan, kami yang ada di Palangkaraya, di daerah-daerah lain di Kalimantan Tengah ya Tuhan, maupun di Banjarbaru, Kalimantan Selatan Tuhan. Engkau menjamah dan melawati kami semuanya ya Tuhan, satu demi satu ya Tuhan. Dan Engkau yang mengetahui kebutuhan setiap kami ya Tuhan. Oh, Engkau hadir bagi kami Tuhan pada malam hari ini. Kami mau membuka hati kami lebih lagi untuk menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan lagu sukacita. Mari kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Puji Tuhan. Kita nyanyi lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan. Kita masih mau bersukacita ya Ibu-ibu sekalian. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik buat hidup kita. Haleluya. Tiada berkesudahan
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita angkat jempol kita. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan berkat firman Tuhan yang akan disampaikan hamba Tuhan dari GMK Pandan, Ibu Sandi, Ibu Sandi. Kita akan nyanyikan satu lagu yang berjudul Tuhan yang Besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya menyerahkan kepada pembicara kita, Ibu Sandi. Ya, baik, kita akan berdoa sebelum kita sharing bersama, sebelum kita belajar akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat malam hari ini kami boleh bersekutu bersama di dalam Engkau, di dalam perhimpunan para wanita ini. Kami percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kami dan Tuhan sedang mengurapi kami sehingga kami lebih lagi dari apa yang Tuhan inginkan, dan kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Biarlah setiap hati kami saat ini diliputi oleh kuasa kasih-Mu, sehingga biarlah Tuhan saja yang ditinggikan di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan pengurapan yang daripada Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan biarlah menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom ibu-ibu. Suara saya kedengaran keras. Kalau kedengaran keras, tolong lambaikan tangannya. Iya, kasih senyumnya yang manis buat Tuhan. Haleluya. Bukan kebetulan kita bisa bertemu di tempat ini, oleh karena dalam kondisi yang seperti sekarang ini, tetapi kita masih boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Saya percaya bahwa semua itu kemurahan Tuhan. Haleluya. Dalam kondisi yang kemarin sempat mencekam karena bencana itu ya, COVID, tetapi kita boleh bersama-sama tetap kuat di dalam Tuhan. Baik, malam hari ini saya akan membagikan, kita akan sharing bersama, kita akan belajar bersama-sama, yaitu tentang wanita pilihan Allah. Malam hari ini di dalam temanya adalah strong woman, ya, wanita yang kuat. Kemudian saya memilih subtema itu adalah wanita pilihan Allah. Haleluya, amin. Ya, saya sengaja memberikan gambar ini, yaitu perempuan atau wanita yang sedang berdoa. Kenapa? Karena hanya di dalam doa kita mendapat kekuatan. Karena hanya di dalam doa kita senantiasa mendapatkan sesuatu yang baru yang daripada Tuhan. Apalagi para wanita. Puji Tuhan, saya akan cepat saja karena jaringan wifi di tempat kami kemarin sempat agak rusak. Jadi saya cepat-cepat supaya bisa tersampaikan dan bisa selesai dengan tidak ada kendala. Mohon didoakan juga. Haleluya. Ya, baik. Ya, Tuhan mengutus wanita pilihannya. Agar apa? Agar keluarga itu menjadi kuat, bahagia, dan mengasihi Tuhan. Ibu-ibu, saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan memperoleh bonus yang daripada Tuhan. Amin, yaitu bonus kita diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena berkat itu adalah hadiah dari Tuhan. Tanpa kita meminta kepada Tuhan, Tuhan sudah memberikannya bagi kita.
Ya, dalam satu keluarga sangatlah penting dan mendukung seseorang supaya seseorang atau anggota keluarga itu bisa bangkit dari kegagalan, dari keterpurukan, dari segala masalah yang ada. Namun demikian kadang-kadang di dalam keluarga kita tidak mendapatkan itu. Maka malam hari ini ingin bagikan, maka milikilah keluarga rohani. Haleluya, keluarga rohani yang di dalamnya kita bisa bertumbuh bersama seperti yang kita lakukan saat ini. Kita komsel, kita pelayanan, kita FA, yaitu adalah merupakan bentuk-bentuk dari keluarga rohani. Ketika kita terpuruk, ketika kita dalam pergumulan, maka saudara-saudara kita, maka keluarga rohani ada dalam kita, itulah yang mendukung kita, itulah yang saling mendoakan kita. Seperti kenyataan beberapa hari ini yang saya lalui juga, ketika kakak saya juga dipanggil Tuhan, saya bahagia karena saya di sini saya mempunyai keluarga rohani yang luar biasa, yang senantiasa mensupport saya, yang senantiasa membangkitkan iman saya sehingga saya boleh kuat. Itulah perlunya satu keluarga, dan kita lebih berbahagia malam hari ini karena kita memiliki keluarga rohani. Amin. Ya, ini komputer saya agak susah ya. Ya, baik. Nah, di sini kita belajar bersama. Saya mencoba mencari materi, membagikan apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Ini ada gambar-gambar wanita yang luar biasa di dalam Alkitab. Ya, pasti ibu-ibu semua sudah tahu siapa wanita ini. Haleluya. Wanita yang pertama yang kita searah jarum jam aja, dari kiri ke kanan, ya, ada 7 wanita. Yang pertama ini adalah Heber. Yael. Yael ini kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim 4, Yael ini dalam latar belakangnya dia adalah istrinya Heber, ya, orang Keni. Nah, kemudian Heber ini berkerabat dengan Yabin, Raja Kanaan. Kita singkat cerita sudah tahu bahwa sejarah yang dibuat oleh Yael ini yaitu membunuh Panglima Sisera, Panglima Kanaan. Ya, pada waktu itu terjadilah kekalahan yang sedang terjadi di Kanaan, dan semua prajuritnya daripada Kanaan sudah mati, tinggallah Sisera yang belum terbunuh. Kemudian Sisera berlari-lari, dia menuju ke kemah, dan akhirnya Yael memanggil Sisera, memanggil Sisera, mari tuanku masuklah ke rumahku. Karena Sisera itu mengenal Yael, karena mereka sudah berkerabat baik, akhirnya masuklah dia di dalam perkemahan Yael. Singkat cerita, Sisera berkata bahwa berilah aku minum. Nah, kemudian Yael itu memberi kirbat susu, berikannya itu kepada Sisera dan menyelimuti Sisera. Sebelum Sisera tertidur, dia berpesan kepada Yael bahwa berdirilah kamu di muka perkemahan, supaya ketika ada musuh, bahasa saya sehari-hari ya, supaya ada musuh saya bisa melihatnya. Itu yang dikatakan oleh Sisera. Tetapi di luar dugaan apa yang dipikirkan Yael, ternyata dia mengambil patok dari kemah, kemudian ditusuknyalah pelipis daripada Sisera ini sampai ke tanah. Akhirnya matilah Sisera itu. Matilah Sisera di tangan Yael. Sisera itu adalah wanita pemberani, wanita hebat, wanita luar biasa. Kalau kita lihat arti namanya Yael, Yael wanita hebat, wanita pemberani yang luar biasa. Kalau kita melihat arti namanya Yael itu adalah kijang berkulit halus. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini saya belajar tentang keberanian Yael yang demikian luar biasa. Yael tahu ketika dia melakukan itu, ketika dia gagal, misalnya ketika dia gagal membunuh Sisera, kita pasti tahu dia akan terbunuh. Tetapi Yael tetap mengandalkan Tuhan.
ya dia tetap melihat bahwa dia harus melakukan itu. Kenapa? Karena dia telah melihat Israel, bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan. Makanya dia berani mengambil sikap membunuh Sisera, ya. Ini Yael itu adalah arti namanya kijang berkulit halus, wanita pemberani. Peristiwa terpenting dalam kehidupan Yael adalah membunuh Sisera, panglima Kanaan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan Yael ini ditulis oleh Deborah dalam nyanyian Deborah. Kita lihat di dalam Hakim-Hakim 5 ayat 24 sampai 25. Saya akan bacakan. Diberkatilah Yael istri Heber orang Keni itu melebihi perempuan-perempuan lain. Saya kasih titik 3, berarti di situ ada terusannya, ya. Itu diberkatilah Yael istri Heber orang Keni itu. Kemudian ayat 25 mengatakan, air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya. Yaitu sekilas tentang Yael. Saya yakin ibu-ibu peser semua sudah mengerti kisah tentang Yael. Kemudian yang selanjutnya itu adalah Rut. Beberapa waktu yang lalu sudah dijabarkan, sudah diseringkan Rut, tetapi nanti saya ingin membagikan juga sedikit. Nah, yang ketiga ini adalah Rahab. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan pasti tahu ya kisahnya tentang Rahab. Rahab ini adalah dibilang di Alkitab mempunyai latar belakang, ya, dia itu adalah wanita sundal. Di Alkitab dikatakan wanita pelacur, dan Rahab ini tinggal di Yeriko. Kita tahu Yeriko itu adalah dikelilingi oleh tembok yang besar, tembok yang kokoh, sehingga tidak gampang untuk seseorang itu masuk ke sana. Pada waktu itu, pada waktu pemerintahan Yosua, ya Yosua pada waktu itu menggantikan Musa. Setelah Musa mati maka digantikan oleh Yosua. Nah, Yosua mengutus 2 pengintai, dan 2 pengintai ini memilih tempatnya Rahab. Ya, saya yakin bahwa dia memilih tempat Rahab itu karena Rahab itu adalah seorang sundal dan seorang pelacur. Pasti di tempat itu banyak orang yang singgah. Ya, makanya ketika 2 pengintai ini datang ke rumahnya Rahab, maka Raja Yeriko pun tahu bahwa di rumah Rahab ada tamu, ya, orang asing. Tetapi Rahab dia menyembunyikan 2 pengintai itu, dan kemudian 2 pengintai itu bisa bebas dan pulang kembali kepada Yosua. Nah, ketika 2 pengintai ini sebelum pulang, dia mengikat perjanjian karena Rahab meminta ketika tempat ini dibinasakan maka selamatkanlah aku. Nah, ketika itu Rahab menurunkan 2 pengintai ini lewat jendela rumahnya dengan sebuah tali, ya, sebuah tali kirmisi. Kemudian pengintai berkata kepada Rahab bahwa baiklah, jadikanlah tali ini sebagai tanda di rumahmu, taruhlah itu di jendela ini, supaya ketika nanti terjadi peperangan kamu akan diselamatkan. Akhirnya itu yang dilakukan oleh Rahab. Ibu-ibu semua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Rahab berani mengambil sikap seperti itu? Karena Rahab melihat, seperti tadi saya katakan, Rahab melihat satu peristiwa penting terjadi di Israel, melihat bagaimana bagaimana Israel itu mengalami satu mujizat Tuhan dan disertai Tuhan. Makanya Rahab memilih membebaskan 2 pengintai ini, ya. Dan kemudian penyerangan akan Yosua kepada kota Yeriko ini adalah penyerangan yang pertama ketika waktu itu Israel baru keluar dari padang gurun. Kota pertama yang diserang adalah Yeriko. Ya, itu. Kemudian singkat cerita tembok Yeriko dapat diruntuhkan dalam waktu 7 hari. Ya, Rahab ini perempuan yang pemberani juga seperti Yael, perempuan yang luar biasa. Singkat cerita, ketika peperangan selesai maka Rahab hidup dengan orang Israel dan dia menikahlah dengan seorang yang bernama Salmon. Dan nanti kita lihat garis keturunannya, Rahab itu adalah termasuk memiliki garis keturunan Mesias, ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah Esther.
ya. Esther beberapa waktu lalu juga sudah diseringkan kalau tidak salah oleh Ibu Esther dari Banjarbaru ya. Jadi wanita yang luar biasa. Esther ini dulunya bernama Hadasa ya. Dulunya bernama Hadasa dan arti nama daripada Esther adalah planet Venus yang bercahaya. Luar biasa. Nah, selanjutnya ini adalah Abigail. Abigail, perempuan yang bertindak bijaksana, perempuan yang berhikmat luar biasa. Ya, ceritanya pada waktu itu adalah dia mempunyai seorang suami yang bernama Nabal, ibu-ibu ya, namanya Nabal. Nabal ini pengusaha kaya, tetapi dia sombong dan dia kasar, ya itulah Nabal. Singkat cerita pada waktu itu Nabal ini mempunyai kambing domba yang banyak. Nah, datanglah utusan daripada Daud mengatakan, bahasa saya sehari-hari mengatakan bahwa Nabal ini harus bayar upeti gitu. Tetapi apa yang dikatakan Nabal? Ya, Nabal ini berkata bahwa siapa kamu? Siapa Daud? Saya tidak kenal. Akhirnya perkataan Nabal ini disampaikan kepada Daud, maka marahlah Daud dan dia berencana akan menghukum Nabal. Tetapi Abigail adalah perempuan yang hebat, perempuan yang bijaksana. Dia mencari cara bagaimana keluarganya, bagaimana suaminya tidak berada di dalam penghukuman. Akhirnya dia bertindak dengan bijaksana. Dia mulai memberi makan kepada prajurit-prajurit Daud dan memberi hadiah kepada Daud. Singkat cerita, maka Daud bersimpati kepadanya sehingga Nabal dilalukan dari hukuman. Puji Tuhan, itu yang terjadi di dalam kehidupan Abigail, perempuan yang bijaksana, perempuan yang penuh hikmat. Tuhan juga mengajar kita sebagai perempuan, sebagai terutama seorang ibu, kita lebih berhikmat lagi menghadapi sesuatu. Abigail itu lebih menyelesaikan sebuah konflik. Abigail itu menghindari konflik, dia berusaha mencari kedamaian. Makanya dia mencari cara bagaimana supaya Raja Daud bersimpati kepadanya. Dan apa yang diinginkan hatinya akhirnya terbukti. Sehingga Nabal suaminya dilalukan dari penghukuman. Baik, yang seterusnya yang cantik ini adalah Ibu Sarah. Ya, Ibu Sarah itu ibu yang sabar, ibu yang tekun, ibu yang setia ya kepada suaminya. Kalau ibu-ibu melihat cerita di sana, bagaimana Ibu Sarah ini dengan setia ketika Tuhan berkata kepada Abraham, kamu harus pindah ke sana, kamu harus pergi ke sana. Dan Ibu Sarah dengan setia mengikuti suaminya. Ya Kak, Ibu Sarah yang setia, yang sabar, yang luar biasa. Yang selanjutnya ini adalah Maria. Ya, puji Tuhan. Ya, itulah sekilas tentang 7 wanita yang hebat di dalam Alkitab. Mungkin saya yakin ibu-ibu mempunyai referensi yang lebih banyak lagi. Di dalam gambar di atas saya mengambil teladan dari 2 wanita pilihan Tuhan, yaitu Ruth dan Maria. Pasti kita semua sangat familiar dan sangat tahu cerita tentang Ruth dan Maria. Ya, Ruth itu mempunyai arti nama itu persahabatan. Ya, ibu-ibu mohon maaf mungkin selama saya menyampaikan ini saya tidak bisa menampakkan wajah saya dulu karena saya takut nanti jaringannya kurang bagus. Jadi nggak apa-apa ya, beberapa menit kita melihat slide aja. Ya, arti nama Ruth itu adalah persahabatan. Cerita tentang Ruth ditulis di dalam kitab Ruth pasal 1 sampai yang keempat. Ruth adalah perempuan Moab yang dulu hidup dalam penyembahan berhala. Kita tahu ya kehidupannya Ruth memang seperti itu. Dia hidup dalam penyembahan berhala. Dia hidup dalam ketidakbenaran Allah. Kemudian Ruth meninggalkan semua masa lalunya sebagai penyembah-penyembah dewa setelah dia menjadi menantu Naomi dan menyembah Allahnya Naomi. Setelah dia mendapatkan suami daripada anak Naomi yaitu Mahlon ya, suaminya Ruth.
Kemudian setelah menikah, saya yakin ini ketika peristiwa berat ini terjadi di dalam Rut masih muda ya. Saya yakin sekali kalau kita belajar pasti usia Rut masih muda, dia ditinggalkan suami ya. Peristiwa berat kemudian terjadi setelah dia ditinggal mati oleh suaminya. Tentunya ketika kita menghadapi kita ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, perasaan kita pasti tidak bisa terbayangkan lagi. Kita akan sedih, kita akan seolah-olah putus asa, kita seolah-olah kesepian, kita seolah-olah tidak bisa terkatakan lagi karena kita kehilangan benar-benar orang yang kita kasihi. Tapi ini adalah seorang suami, seorang kepala rumah tangga. Saya yakin kondisi ekonomi pun akan semakin sulit ya, karena tulang punggung daripada keluarga itu tidak ada. Itu yang terjadi dalam kehidupan Rut. Kemudian Rut juga ditambah lagi dengan keputusan berat yang dia harus mengambil sikap. Bagaimana ketika itu Naomi merencanakan untuk meninggalkan kota Moab dan dia ingin kembali ke Bethlehem. Dia harus mengambil itu dan dia harus mengambil sikap. Kemudian kita lihat Rut memutuskan untuk mengikuti Naomi dan meninggalkan Moab. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku semua, saya yakin ini bukan keputusan yang gampang. Saya yakin kalau bukan Tuhan yang berkata di dalam hati Rut, hal ini tidak terjadi. Kenapa seperti itu? Karena Rut sudah mengenal Allahnya Naomi, ya. Sehingga Rut bisa memutuskan setia mengikuti mertuanya ketika dia ditinggalkan oleh suaminya. Kemudian dua karakter Rut yang bisa dijadikan teladan buat kita semua. Yang pertama adalah karakter kesetiaan, berasal dari kata setia ya, setia. Ya, sekalipun didesak oleh Naomi untuk kalau bahasa saya, bahasa Korea itu katakan seperti ini, gak popo. Wes gak apa-apa pokoknya kamu di situ terus gitu ya. Bahasa Koreanya seperti wes pokoknya kamu di kono wes aku tak lungo gitu ya. Maaf yang tidak mengerti ya. Kamu di situ aja. Kamu di situ aja, biarkan saya yang pergi, itu katanya Rut. Tetapi Rut memilih setia terhadap Naomi dan mengikutinya. Ya, kita tahu bahwa setia dalam perkara yang kecil itu akan menghasilkan perkara yang besar. Kita tahu dari ceritanya Rut, akhir ceritanya dia seperti apa. Ya, akhir ceritanya happy ending ya, yang luar biasa. Kemudian di dalam Rut 1 ayat 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang tidak mengikuti engkau, sebab kemanapun engkau pergi, di situ jugalah aku, dan dimanapun engkau bermalam, di situ jugalah aku. Dia katakan ini yang lebih luar biasa lagi, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Jadi Tuhan sudah benar-benar bekerja di dalam hati Rut karena dia sudah meninggalkan masa lalunya dan dia sudah melihat bahwa Allah yang dia sembah, Allahnya Naomi, Allahnya mertuanya itu adalah Allah yang luar biasa. Itu yang terjadi kepada Rut sehingga dia berani mengatakan bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Haleluya. Karakter yang kedua adalah ketaatan. Rut sangat menghormati dan menaati apa yang dikatakan Naomi. Kita melihat dari ceritanya yang kita kalau membaca Alkitab kita lihat bagaimana kesetiaan, bagaimana ketaatan Rut ya. Rut itu wanita yang taat, wanita yang baik, wanita yang setia dan berinisiatif. Kenapa saya katakan inisiatif? Ketika kondisi Naomi dalam kekurangan, dia berusaha mencari jelai di dalam gandum ladangnya Boas. Ya, kalau orang tadi orang katakan, orang Korea itu katakan ngasak ya. Ngasak. Ngasak itu mencari remah-remah dari orang bertani. Jadi seperti itu. Ya, happy endingnya Tuhan memberkati Rut ya. Ketika Rut setia dengan Allahnya Naomi dan dia mengikuti Naomi, akhirnya Tuhan mengangkat Rut dan menghapus air matanya, air mata daripada Rut, dan singkat cerita dia berbahagia bertemu dengan Boas.
Seperti Rahab tadi saya katakan bahwa Rut juga adalah memiliki garis keturunan Mesias. Ibu-ibu nanti bisa baca di dalam Matius 1 itu silsilah ya. Bagaimana dari Rahab ya. Ternyata Boas itu adalah anaknya Rahab. Ya nanti Boas itu dengan Rut melahirkan Obed. Ya, melahirkan Obed sampai nanti keturunannya akhirnya ke Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf. Ya, jadi itu sedikit tentang garis Mesias. Jadi puji Tuhan itu tentang Rut. Ayat yang selanjutnya di dalam Rut 3 ayat 5, lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Inilah bukti daripada ketaatan Rut. Amin ibu-ibu, yang amin lambaikan tangannya. Biar enggak tegang ya, lambaikan tangannya dan Tuhan akan memberkati kita. Kemudian yang kedua adalah saya mengambil contoh Maria. Ya, kalau tiap Natal kita pasti memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Pasti kalau kita buat acara-acara ada Maria dan Yusuf. Biasanya seperti itu ya. Maria adalah perempuan yang masih muda, yang masih jelita, yang pada waktu itu baru bertunangan dengan Yusuf. Ketika bertunangan, tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada Maria, mengatakan bahwa dia akan mengandung. Jadi bahwa Maria akan mengandung seorang juru selamat. Tetapi Maria tidak sombong ya, ketika Tuhan mengutus malaikatnya berkata demikian, dia tetap rendah hati. Karakter Maria yang pertama, Maria itu wanita yang berserah kepada Tuhan dengan sangat taat. Sekalipun dia belum tahu apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, tetapi dia hanya berserah. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi, biarlah Tuhan silahkan pakailah hidupku. Kemudian karakter yang kedua, mempunyai iman yang kuat dan siap berkorban menanggung beban. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita yakin perempuan yang belum menikah, yang baru bertunangan, tiba-tiba sudah hamil, pasti akan menimbulkan gosip, pasti akan menimbulkan cercaan, pasti Maria akan dihina, pasti Maria akan dikucilkan. Pada waktu itu pasti seperti itu ya. Kenapa? Karena belum menikah. Menurut saya itu suatu aib gitu ya, suatu aib, dan Maria siap menanggung itu. Dia berserah kepada Tuhan, dia punya iman yang kuat dengan Tuhan. Sekalipun hal itu terjadi, tapi saya tahu Tuhan punya rencana. Yang ketiga, Maria itu kehidupannya penuh dengan kasih ya, memiliki kasih yang luar biasa. Di dalam Lukas 1 ayat 38 berkata bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia ya. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Penyerahan hidup Maria luar biasa. Ya, kita sebagai ibu-ibu harus belajar dari karakter Maria yang berani mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi Maria sadar bahwa ia adalah orang biasa dan hanya oleh kasih karunia Tuhan saja bisa dipercaya oleh Tuhan, bukan karena kecantikannya. Kita tahu pada waktu itu banyak ya wanita-wanita pada waktu itu, pasti banyak yang cantik, yang luar biasa, tetapi Tuhan tetap memilih Maria. Maria pasti tahu bahwa penyerahan dirinya dalam rencana Allah akan merugikan, ya, merugikan dia. Kalau zaman sekarang mungkin kalau perempuan yang sudah hamil duluan itu mungkin juga nikahnya juga berbeda ya. Terus kemudian orang tetangga kanan kiri juga akan
Seperti tadi saya katakan, akan mengucilkan, akan menggosipkan, akan menyudutkan. Maria tahu bahwa itu akan merugikan dirinya, tetapi dia memilih tetap menyerahkan dirinya dalam rencana Allah. Ini yang sangat penting, menyerahkan diri dalam rencana Allah. Itu juga biarlah terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dalam segala perkara kita tetap menyerahkan diri dalam perencanaan Tuhan, dalam jalurnya Tuhan, dalam jalan Tuhan yang luar biasa itu. Baik, Maria dipilih oleh karena kasih karunia Allah, ya. Kita tahu tadi saya katakan bahwa Maria dipilih Tuhan pada waktu itu bukanlah satu-satunya wanita yang ada di zaman itu, ya. Pasti banyak wanita, tapi mengapa Tuhan memilih Maria dari sekian juta wanita di bumi? Ya, karena Maria, hanya satu jawabannya, karena Maria dipilih Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan sebagai bukti tadi ayat di atas mengatakan bahwa jadilah padaku seperti apa yang kau mau Tuhan. Intinya Maria memiliki ketaatan sebagai bukti dia memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati itu sangat penting, ya, buat kita semua, buat saudaraku semua, buat ibu-ibu yang ada di dalam Zoom ini. Biarlah kita memiliki itu, kita mengambil contoh dari Maria ini. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang karakter wanita pilihan Tuhan atau wanita pilihan Allah. Yang pertama, wanita pilihan Allah itu adalah wanita yang memiliki ketaatan. Ya, sorry saya lihat jam takut kelamaan. Ya, wanita yang memiliki ketaatan dan memiliki gaya hidup sederhana. Sederhana bukan berarti pelit, ya. Sederhana bukan berarti harus, kalau orang Jawa bilang gegem, bukan. Ya, seperti Rut dan Maria adalah wanita yang sederhana, namun Tuhan memakai dia secara luar biasa. Saya katakan di situ, saya tulis pakai huruf besar, ketaatan kepada Tuhan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Ya, kalau saya mengajar anak-anak di dalam Efesus 6 ayat 1 itu, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Harus begini. Ya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Bagi miss-miss ini yang guru pasti tahu apa itu karakter ketaatan. Ketaatan adalah dengan segera dan senang hati melaksanakan perintah dari orang yang bertanggung jawab atas kita. Ya, yang miss-miss pasti tahu itu, karena itu harus hafal. Kalau nggak hafal kita kena denda, ya, gurunya. Jadi gitu, ya. Jadi saya masih ingat ketika mengajar karakter. Kemudian sederhana itu adalah kebiasaan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak kejadian yang kita lihat, ada pepatah mengatakan besar pasak daripada tiang, ya. Jadi kalau penghasilannya 1 juta, ini yang real, yang jasmani saja, ya. Saya kasih contoh, kalau penghasilannya 1 juta dia bisa belanja 1.700.000. Nah, pasti kan kurang, ya. Tetapi karena ngikuti tren, ngikuti fashion, akhirnya kurang. Padahal pekerjaan suaminya itu pas-pasan untuk makan, ya. Jadi tidak melakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Tapi di sini enggak ada, ya. Di luar sana ya ada. Amin. Di sini adalah ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan. Saya ulangi, sederhana adalah kebiasaan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Sederhana menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya bersahaja. Kita sering ngomong, ya, wah, Ibu Yuli itu bersahaja, gitu, ya. Ibu Yuli Siwi, ya, bersahaja, ya, artinya dia tidak berlebih-lebihan. Dengan kata lain, hidup apa adanya. Ya, itulah arti daripada sederhana, ya, luar biasa. Ya, kemudian yang kedua, memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Allah.
Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sekalipun Maria harus menanggung beban, sekalipun Maria harus dihina, dia tetap memuji Tuhan dengan antusias. Dia berkata di dalam hidupnya, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira oleh karena Allah juru selamatku. Dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Maria tidak hanya tersenyum manis ketika malaikat itu berkata, ya Tuhan, pokoknya ya hanya berkata-kata biasa, tetapi dia antusias menyambut rencana Allah yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupannya. Ibu-ibu semua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada hal yang besar terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara tanpa antusias yang besar. Bahkan ada lagu ya, kalau mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur gitu ya. Jadi sama, tidak ada hal yang besar terjadi jika tidak ada antusias. Tidak ada hal yang terjadi tanpa antusias yang kita miliki. Makanya kalau orang sudah semangatnya sudah hilang, ya sering diterpa banyak hal, mungkin sakit, mungkin pikirannya goncang seperti apa. Ya itu adalah antusias, semangat. Yang ketiga, memiliki komitmen untuk berani bayar harga. Nah, ini yang paling mahal ya. Ibu-ibu, beberapa waktu yang ini saya melakukan sesuatu hal yang menurut saya itu saya harus bayar harga, walaupun itu secara jasmani ya. Saya seperti ada menolak sesuatu makanan yang tidak boleh di dalam tubuh saya. Saya bayar harga kalau itu memang untuk sesuatu yang baik buat hidup saya. Jadi seperti saya belajar itu yang jasmani. Tetapi yang rohani Tuhan mau lebih daripada itu. Berani melakukan apapun untuk Tuhan dan berapa yang harus dibayar seperti Maria. Ya, ketika malaikat berkata dia berani bayar harga dan dia berani melakukan itu. Tidak ada harga yang terlalu mahal untuk melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, karena kita sudah diangkat oleh Tuhan, karena kita sudah diberkati demikian berkat yang luar biasa. Kalau saya mengingat masa lalu saya itu orang yang sangat hitam, sangat kotor, sangat jijik, tetapi ketika saya diangkat oleh Tuhan, saya bisa seperti sekarang ini. Makanya saya harus berani melayani Tuhan dan membayar harga untuk Tuhan. Sekalipun tantangan dan rintangan, bahkan reputasi kita dipertahankan. Seringkali ya, ketika kita pelayanan hal itu terjadi. Mungkin kita itu dituduh tanpa bukti, mungkin kita itu dikatakan sesuatu yang tidak kita lakukan. Bagi kita itu biasa ya. Kenapa? Karena kita sudah memiliki Kristus di dalam hati kita. Karena bagi kita yang perkataan-perkataannya seperti itu adalah sampah yang harus dibuang, yang tidak boleh di dalam hati kita. Tetapi ketika kita melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, maka kita akan komitmen, kita akan berani bayar harga untuk Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan memilih Maria, karena Maria mampu bayar harga dan Tuhan memakai Maria secara luar biasa. Next, selanjutnya yang keempat, memiliki iman yang teguh ya. Memiliki iman teguh. Teguh itu artinya kuat, teguh itu artinya tidak mudah goncang ya. Secara bahasa iman adalah kepercayaan, keyakinan kepada Allah, kepada nabi, kepada kitab dan sebagainya. Iman diyakini dalam hati yaitu dengan mempercayai dan meyakini sesuatu dengan sepenuh hati. Contohnya ya, ketika orang pergi ke laut ya, orang bersemedi, itu adalah dia beriman. Ya, dia beriman bahwa hidupnya akan lebih baik. Ketika orang membawa persembahan kepada pohon, dia yakin dia akan mendapat rezeki lebih, dan mereka pasti punya tujuan. Ketika mereka datang itu, entahkah minta kekayaan, entahkah minta penghormatan, entahkah minta kecantikan, itu mereka punya iman bahwa itu akan mereka terima. Itu secara bahasa ya, secara bahasa iman itu seperti itu secara umum. Nah, yang kita pelajari bahwa iman secara alkitabiah, Ibrani 11 ayat 1 menyatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang
kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Benar, ibu-ibu, satu kesaksian saya waktu pertama kali pelayanan di Pontianak. Waktu itu saya diajak, namanya Pak Purba ya, senior kita itu pasti banyak yang kenal, diajak pelayanan di pinggir Sungai Kapuas ya. Kalau Pontianak namanya Sungai Kapuas ya. Nah, di situ kita ibadah di orang Cina gitu, orang Chinese ya. Kita ibadah. Waktu datang itu saya cuman mikir seperti ini, aduh enaknya ya, kayaknya makan mie gitu. Saya tidak, hanya berpikir gitu aja, padahal masih di dalam pemikiran. Ya, ketika selesai ibadah, maka Tuhan menyediakan itu. Tiba-tiba keluarlah kue tio yang enak itu. Ya, luar biasa. Itu adalah sesuatu yang Tuhan nyatakan di dalam hati sekalipun sederhana. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ya. Tadi kan saya berharap coba enak ada mie, ternyata Tuhan sudah penuhi. Kenapa? Karena kita hidup di dalam Tuhan. Banyak hal kesaksian kita kalau berbicara tentang iman. Saya yakin ibu-ibu semua pasti mengalami ini tentang iman. Dan iman itu adalah suci. Dalam Yudas 1 ayat 20 mengatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang suci. Lalu iman itu adalah kasih karunia yang menyelamatkan. Efesus 2 ayat 8. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, karena Tuhan yang memberikan dalam hidup kita. Kemudian iman itu adalah perintah. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 23 dikatakan, dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus. Itulah iman secara alkitabiah. Saya tahu ketika saya berkata seperti ini, ibu-ibu semua yang diberkati Tuhan, yang sudah hidup dalam Tuhan, akan menerima pewahyuan, akan menerima rema yang lebih besar lagi daripada yang saya nyatakan ini. Ya, kita sama-sama belajar saling melengkapi sehingga kita akan semakin dipakai Tuhan dengan dahsyat, sehingga GMK ini akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. GMK akan progres dan luar biasa di dalam kemuliaan Tuhan. Iman itu menghasilkan keteguhan hati, damai sejahtera, pengharapan dan keberanian. Namanya damai sejahtera itu kita hanya dapatkan di dalam Yesus. Kita tidak bisa membelinya dari dunia ini. Hanya Yesus yang mampu memberikan damai sejahtera itu bagi kita. Ya. Kemudian kita sebagai wanita pilihan Allah, kita itu harus mempunyai konstruksi berpikir atau prinsip berpikir. Yang pertama adalah prinsip penggunaan. Seperti tadi saya katakan, besar pasak daripada tiang itu secara jasmani saja. Nanti kita bisa aplikasikan di dalam yang rohani. Kita sendiri mengembangkan di dalam setiap kehidupan kita, dan Tuhan akan berbicara di dalam hati kita. Memang semuanya berguna, memang semuanya baik kata Tuhan, tetapi tidak semuanya berguna. Saya tidak jabarkan ini, pasti ibu-ibu semua mengerti apa itu tentang kegunaan. Kalau saya datang ke gereja, berguna enggak sama saya? Kalau saya tidak datang, apa untungnya? Kalau saya datang, apa untung dan ruginya? Pasti kita sudah mengerti akan hal ini. Kemudian yang kedua adalah konstruktif. Apakah hal itu membangun? Sikap tingkah laku kita, perbuatan kita, apakah itu menyakiti orang lain juga? Apakah itu membangun orang lain juga? Apakah itu membangkitkan orang lain juga? Ketika kita mengatakan perkataan Kristus, ketika saya bertemu dengan seseorang dan saya katakan Tuhan Yesus baik, mungkin orang itu dalam keadaan bermasalah. Ketika saya mengatakan seperti itu, orang itu akan diberkati. Nah, itu sifat bersifat membangun ya. Bersifat membangun. Jadi itu yang kedua, prinsip yang kedua, kita harus melihat sesuatu hal yang kita lakukan apakah itu membangun. Kemudian yang ketiga, yang paling penting, kemuliaan Allah. Apakah yang kita lakukan, apakah yang kita pikirkan, kita harus punya prinsip di dalam kehidupan kita. Apakah itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah Bapa kita, Sang Juru Selamat yang luar biasa itu. Ya ibu-ibu,
Jadi dari perkara ini saya juga semakin belajar bagaimana saya tetap membawa kemuliaan Tuhan itu di dalam kehidupan saya. Sehingga apapun yang saya perkatakan, apapun yang saya lakukan itu membawa kemuliaan bagi Allah. Ya, baik. Cukup sampai di sini. Ya, sekali lagi mohon maaf bila ada perkataan atau kata-kata saya yang masih kurang. Saya yakin Tuhan yang akan memberkati kita semua sehingga firman ini dapat sampai di dalam hati kita semua. Tetaplah menjadi pilihan Allah, wanita pilihan Allah yang luar biasa, wanita-wanita yang hebat. Beberapa contoh wanita-wanita tadi yang luar biasa, yang berani mengambil sikap di dalam Tuhan, yang memiliki ketaatan dan kesetiaan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan menyampaikan pesan ini dalam kehidupan kita lebih lagi dan lebih luar biasa lagi. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, ya Rohmu yang hidup penuhi. Mari saya ajak kita semua merenungkan firman Tuhan, pengajaran yang sederhana, pengajaran yang dasar yang saya sharingkan malam hari ini. Biarlah itu semakin menguatkan setiap kehidupan kita bagi kita malam hari ini. Rohmu yang hidup penuhiku, amin, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Sama-sama katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu malam hari ini semakin menguatkan kami, semakin membawa kami untuk lebih dekat dan mengenal Engkau Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur sebab Engkau baik buat kami. Biarlah kekuatan Roh-Mu itu yang akan mencengkram setiap kami. Biarlah Roh-Mu yang hidup itu Tuhan, yang akan senantiasa membawa hidup kami semakin melekat dan tinggal di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa itu. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang indah. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Namanya lidah ini suka kebalik-balik. Jadi gitu. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan kembali kepada WL. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Sandi yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan bagi ibadah kaum wanita pada malam hari ini. Saya ingin mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita untuk doa syafaat yang akan nanti dibawakan oleh Ibu Agate kalau nggak salah ya, yang bertugas membawakan doa syafaat. Kita akan menyanyikan ref lagu Ku Percaya Janjimu. Percaya janjimu ajaib, ukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, ukir dalam kehidupanku, berserah di dalam yang bertugas untuk membawakan doa yang Kak saya persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah banyak Tuhan mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Yang kami rindukan, yang kami minta ya Tuhan, biarlah kami boleh melakukan sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kami, melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh melihat bagaimana wanita-wanita pilihan Tuhan itu memiliki tugas ya Tuhan, tugas yang sangat memberkati dan sangat berdampak bagi orang banyak ya Tuhan.
Kami tahu ya Tuhan bahwa semuanya itu bersumber dari takut mereka akan Tuhan. Kekaguman mereka akan kebesaran Tuhan. Sama seperti Rut ya Tuhan yang taat kepada Allahnya Naomi ya Tuhan. Dalam situasi apapun ya Tuhan, bahkan dia boleh meninggalkan tempat kediamannya, daerahnya, kenyamanan hidupnya yang mungkin akan dia raih jika dia tinggal ya Tuhan. Mungkin kalau dia tinggal dia akan lebih terjamin, tetapi dia memilih untuk taat kepada Tuhan. Biarlah juga ya Tuhan kami, wanita-wanita pilihan-Mu yang ada pada malam hari ini, boleh menggenapi rancangan Tuhan atas hidup kami, untuk kami lakukan ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, bahwa jika kami melakukannya dengan taat, dengan berserah kepada Tuhan, sama seperti Maria ya Tuhan, yang memperoleh anugerah, dipilih oleh Tuhan. Sama seperti hidup kami, memiliki anugerah, mendapatkan anugerah yang besar, menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan, menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pilihan-Mu dalam hidup kami. Dan yang kami minta pada malam hari ini ya Tuhan, biarlah kekuatan roh yang daripada Engkau itu boleh mengalir atas hidup kami, sehingga kami boleh berdampak buat keluarga kami, boleh berdampak buat suami, buat anak-anak kami, sehingga boleh setiap keluarga kami memperoleh suatu kebahagiaan ya Tuhan, memperoleh suatu damai sejahtera, sehingga mereka semakin diberkati dan semakin sama seperti Rut yang sungguh terdampak oleh Naomi ya Tuhan, sehingga dia mau menyembah Allahnya Rut juga ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami berserah, menyerahkan hati kami, hidup kami, pikiran kami ya Tuhan malam hari ini. Biarlah Tuhan sepenuhnya ambil alih ya Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan tadi, Engkau ambil alih seluruh hidup kami ini ya Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat-Mu, hanya di dalam rencana-Mu ya Tuhan, maka ada berkat-berkat Tuhan mengalir, maka ada damai sejahtera Tuhan mengalir, ada kebahagiaan yang seperti Maria rasakan ya Tuhan, melebihi daripada mengalahkan segala ketakutan maupun segala kekhawatirannya. Kami boleh melihat bagaimana Maria tetap bersukacita menyambut apa yang Tuhan wahyukan, yang Tuhan tugaskan atas hidupnya. Biarlah kami juga tidak menganggap beban ya Tuhan, baik itu mengurus rumah tangga, baik itu tugas kami sebagai istri, biarlah itu tidak menjadi beban, tetapi menjadi suatu kebahagiaan, menjadi suatu sukacita ya Tuhan, sebagai salah satu tugas yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu untuk menjadi berkat di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Biar juga ya Tuhan, di dalam gereja juga ya Tuhan, dalam pelayanan, juga ada tugas-tugas yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan untuk kami, Tuhan Yesus. Kami tahu, biarlah kami sungguh dengan rendah hati, biarlah kami ya Tuhan boleh mengerjakannya dengan ketaatan dan kerendahan hati. Biarlah kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan yang senantiasa menumbuhkan iman kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus yang telah memberikan firman yang luar biasa bagi kami. Mampukan kami untuk melakukannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebagaimana yang Engkau katakan Tuhan, bahwa roh yang Engkau percayakan kepada kami, setiap kami yang percaya kepadamu adalah roh yang luar biasa, roh yang sanggup mengubah segala keadaan. Oleh sebab itu kami tahu, seberapapun kami yang ada pada ibadah ini ya Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan hadir, Tuhan mendengar seru doa kami,
karena Tuhan sudah menguduskan dan melayakkan kami dengan darah-Mu ya Yesus Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, pada malam hari ini, kami berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang ada di GKI GMK ya Tuhan, di Indonesia ini ya Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan ya Tuhan lewat organisasi ini Tuhan, lewat perkumpulan ibadah-ibadah yang ada ini Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Kami memiliki kerinduan ya Tuhan, bahwa banyak orang datang untuk menyembah Tuhan dan memberi hidup kepada Tuhan. Beri kekuatan ya Tuhan, yang lemah biarlah dikuatkan, yang sedang mengalami masa-masa seperti Ruth ya Tuhan, biarlah tetap memiliki roh ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan yang masa-masa mengalami harus mengambil suatu keputusan yang tepat di saat yang tepat, Tuhan juga memberikan hikmat ya Tuhan untuk bisa menyelesaikan dan menolong suami, menolong keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah ya Tuhan, benteng hidup kami, kekuatan kami ya Tuhan, kekuatan umat-umat-Mu. Oleh sebab itu malam hari ini, kekuatan ilahi yang daripada Engkau mengalir atas umat-umat Tuhan yang ada di GKI GMK. Biarlah semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin kami bergandeng bersama dengan satu tujuan, nama Tuhan dimuliakan dan hidup kami menggenapi rencana Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Tuhan, harga yang mereka bayar, yaitu menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Tuhan, Engkau ya Tuhan yang akan membalaskannya, memberkati mereka ya Tuhan, anak-anak mereka, keluarga mereka, memberkati dengan kekuatan dan kesehatan, memberkati dengan berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani ya Tuhan. Berkati hidup mereka ya Tuhan, sehingga setiap orang yang bertemu dengan mereka sungguh melihat Tuhan nyata atas hidup mereka. Berkati tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Seperti Paulus katakan, tetap ya Tuhan berikan roh hikmat, roh keberanian untuk memberitakan Injil kebenaran itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga malam hari ini, kami juga mengangkat tangan kami memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Memberkati presiden, wakil presiden, bahkan menteri-menteri yang ada, memberkati pemerintah-pemerintah daerah yang ada, MPR, DPR yang ada Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami tahu bangsa ini diberkati sesungguhnya karena kasih karunia-Mu. Jika bangsa ini bisa berdiri, itu juga semuanya karena Tuhan yang mengasihi. Sebab itu kami terus menyerahkan ya Tuhan, bangsa Indonesia ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang menyembah Tuhan. Lebih-lebih orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, sungguh ya Tuhan, semakin dikuatkan iman, semakin menyatakan kemuliaan Tuhan. Roh Tuhan mengalir atas orang-orang percaya yang ada di bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pintu-pintu yang tertutup untuk penginjilan, semuanya dibukakan juga saat malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan dipenuhi dengan roh yang menyala-nyala untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan, api Tuhan menyala atas bangsa ini, yaitu api kegerakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah selesai pandemik ini Tuhan, semuanya boleh rohnya menyala-nyala untuk menyembah Tuhan. Gereja-gereja Tuhan penuh dengan umat-umat Tuhan, penuh dengan kerinduan untuk menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, bukan karena hebatnya kami berdoa, bukan karena pintarnya kata-kata kami berdoa, tetapi sesungguhnya ya Tuhan, hanya karena anugerah dan kemurahan-Mu lah dan belas kasihan-Mu lah ya Tuhan, yang akan menjawab doa kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, bertambah imannya percaya kepada Tuhan, yang sehat juga tetap sehat ya Tuhan, yang miskin diberkati oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan dan tetap bersyukur,
yang kaya diberikan hati untuk memberi dan melihat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Allah kami hebat, Allah kami luar biasa. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Agate yang sudah menaikkan doa syafaat, dan kita sebentar lagi akan mendengarkan kesaksian dari Miss Nining. Saya langsung saja mempersilahkan kepada Miss Nining untuk membagikan kesaksian buat kita semua yang hadir di ibadah wanita online ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Suara saya terdengar? Lambaikan tangan kalau suara saya terdengar. Ya, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan yang saya alami selama saya kena COVID. Saya melihat kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Saya terpapar COVID pada tanggal 9 Juli, sempat juga isoman di rumah karena kondisi saya semakin turun. Saya dilarikan ke rumah sakit pada tanggal 14 Juli dan bertepatan dengan ulang tahun gereja waktu itu. Saya ingat betul di rumah sakit kebetulan pada bulan itu cukup banyak pasien sehingga saya harus antri menunggu untuk mendapat ruangan, dan malam hari baru masuk ruangan. Saya di ruang ICU. Waktu masuk ruangan, secara manusia ada rasa ketakutan, kekhawatiran juga, pikiran-pikiran negatif itu muncul menyerang bahwa kamu akan mati oleh COVID ini. Begitu sangat kuat menyerang pikiran waktu itu. Tapi hati saya percaya, saya meneguhkan hati saya berkata, Tuhan, saya percaya COVID ini tidak akan membunuh saya. Ya, hari demi hari saya lewati di ruang ICU. Saya ingat sempat saya tidak sadarkan diri selama 3 hari. Waktu itu saya ingat saya bermimpi. Dalam mimpi saya itu saya berjalan di satu jalan yang panjang dan jalan itu tidak terlihat ujungnya. Kemudian saya mendengar suatu suara yang memanggil nama saya, Miss Nining, Miss Nining. Ini loh katanya, pekerjaanmu belum selesai. Saya menoleh, saya ingat betul suara itu, suara Kak Bambang. Kebetulan karena biasanya saya itu setiap minggu melaporkan warta jemaat ke Kak Bambang. Kak Bambang yang melaporkan, yang membuat warta jemaat. Jadi seingat saya, pemikiran saya pekerjaan yang belum selesai itu pekerjaan membuat laporan. Waktu itu langsung saya sadar, di mana saya bilang gitu. Ternyata saya di rumah sakit, di ruang ICU. Ya, kondisi saya memang sempat semakin turun sampai saturasi saya 68. Ya, lemas gitu, semuanya lemas karena kondisi rumah sakit yang cukup menakutkan juga, karena di samping kiri ada yang meninggal, di samping kanan ada yang meninggal. Begitu berhari-hari sampai hari yang ke-7 saya bisa melewati, dan kemudian saya dipindahkan ke ruangan sampai 21 hari kalau tidak salah. 5 Agustus saya diizinkan pulang ke rumah. Walaupun kondisi saya masih lemas pada waktu itu, saat tangan saya tidak bisa difungsikan, tangan kanan dan kaki kanan tidak berfungsi seperti biasanya. Saya pikir pada waktu itu, ya karena saya lama di rumah sakit, kelamaan tidur mungkin itu tidak bisa digerakkan. Ternyata waktu hari berikutnya saya check up di dokter saraf. Dokter saraf katakan saya kena
serangan stroke, di otak kiri saya ada penyumbatan darah. Ya, secara manusia sulit untuk mengerti maksud Tuhan dan kehendak Tuhan. Tapi saya bersyukur, saya berusaha untuk menguatkan, meneguhkan hati saya kepada Tuhan. Apa maksud Tuhan dalam kondisi seperti yang saya alami? Saya mulai merenung, banyak waktu untuk merenung firman Tuhan, banyak waktu untuk berdoa dengan kondisi saya yang sebelumnya, sebelum saya mengalami COVID, saya cukup mandiri, melakukan segala sesuatu, bisa sendiri beraktivitas sehari-hari. Tapi tiba-tiba saya tidak bisa, hanya terbaring di tempat tidur, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Tapi saya percaya ada maksud dan kehendak Tuhan. Waktu saya mulai merenungkan apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam semua itu, saya mulai mengerti bahwa ada waktu Tuhan, kalau kamu bisa disembuhkan lewat dari COVID yang cukup menakutkan bagi banyak orang. Ada orang yang mungkin berdoa untuk keluarganya, untuk saudaranya, untuk orang-orang terdekat, tidak sembuh atau diizinkan Tuhan pulang meninggalkan dunia ini. Tapi kalau kamu masih diberi kehidupan, itu ada waktu Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Saya mulai merenung, bukan berarti saya doa atau baiknya saya, tapi persoalannya adalah waktu Tuhan buat saya. Masih ada waktu dengan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Jadi saya mulai berdamai, saya mulai menerima keadaan, saya mulai berusaha untuk apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan. Saya mulai mengerti dalam hidup saya ada waktu Tuhan yang betapa berharganya waktu itu. Jika kita masih diizinkan Tuhan bernapas sampai saat ini, ada maksud Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Jadi bukan berarti karena dalam menjalani waktu itu bukan masalah seberapa banyak waktu kita miliki. Suatu saat bahwa setiap kita pasti kita akan ada waktunya, mungkin kita akan pulang ke rumah Bapa. Tapi persoalannya adalah kita menjalani waktu itu dengan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Karena ketika kita mengerjakan atau melakukan segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan, betapa beruntungnya itu. Nah, oleh karena itu, apapun kondisi kita hari ini, saya mulai mengerti, oke, Tuhan tuh, saya tidak bisa menolak keadaan, saya tidak bisa menolak apa yang terjadi dalam hidup saya, sekalipun mungkin sesuai dengan harapan saya, mungkin saya juga sudah berdoa, Tuhan, saya mau sembuh, saya gini, saya begitu, tapi sebaliknya yang terjadi dalam hidup saya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, tapi saya mengerti semua itu boleh terjadi, tapi pilihan saya untuk meresponi semua itu yang penting. Saya memilih untuk meresponi sesuatu yang secara manusia sulit untuk saya jalani, untuk saya terima, tapi saya memilih untuk bersyukur, saya memilih untuk mengerti kehendak Tuhan, saya memilih untuk lebih percaya dengan Tuhan, walau keadaan, kondisi tidak mendukung untuk saya, harapan saya, tapi itulah yang namanya iman. Itu yang namanya percaya kepada Tuhan, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, untuk berharap keadaan tidak berubah. Tapi pilihan kita adalah sikap hati kita dalam menghadapi dan meresponi semua itu. Ketika kita bisa memilih atau meresponi dengan benar, sebegitu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada penghiburan, ya, tetap menjalani segalanya. Sampai hari ini saya harus terapi, dari tidak bisa apa-apa, jadi tidak bisa beraktivitas, mulai saya bisa duduk, berjalan, walau masih dibantu dengan tongkat. Saya bersyukur, saya menikmati setiap proses Tuhan, saya menikmati maksud Tuhan apa, saya menikmati dan saya bersyukur atas
waktu Tuhan yang terbaik buat hidup saya. Ya, saya percaya bahwa semua itu akan berlalu. Ada musimnya, ada waktunya, ada saatnya. Ini mungkin saat untuk saya lebih Tuhan mengajarkan saya lebih banyak merenung tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, lebih keadaan-keadaan yang terjadi. Ya, muncul rasa kadang takut, menyalahkan diri sendiri, tapi semua itu dapat kita lewati dan dihadapi dengan firman, dengan kekuatan, dengan kasih Tuhan. Oleh karena itu saya juga berterima kasih banyak sekali dengan doa baik dari hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan untuk pemulihan saya. Terima kasih untuk semuanya. Saya percaya semuanya pasti berlalu dengan kekuatan, dengan kasih Tuhan, dengan kebaikan Tuhan. Ya, yang terpenting adalah dengan waktu yang ada ini atau dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya, apakah saya menggunakan waktu saya dengan menggunakan kesempatan ini untuk saya hidup dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan dalam hidup saya. Sekalipun kondisi apapun dalam hidup kita bisa saja berubah dengan tiba-tiba. Kita tidak bisa menolaknya, tapi kita bisa memilih untuk tetap mempercayai Tuhan, tetap harap kepada Tuhan, walaupun keadaan seringkali tidak mendukung, tapi kita berharap, kita percaya karena kita mengenal Tuhan. Bukan atas ya apa yang bisa Tuhan lakukan. Buat saya begitu kecil, Tuhan bisa lakukan kesembuhan mujizat buat saya, bisa. Tapi semua itu apakah ketika Tuhan tidak langsung menjawab atau mengadakan mujizat dalam hidup saya berkata Tuhan tidak baik? Tuhan baik atau tidak baik tidak dipengaruhi oleh keadaan, oleh apa yang kita alami. Tuhan itu tetap baik. Tuhan itu selalu baik. Jadi tidak perlu lagi kita, terutama saya diajar untuk tidak meragukan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Saya tetap mengalami itu sekalipun keadaan tidak berubah, tapi cara saya melihat keadaan itu yang Tuhan rubah. Sikap saya melihat keadaan itu yang Tuhan rubah. Keadaan boleh saja tidak seperti yang saya harapkan, tapi cara saya melihat keadaan, cara saya melihat kondisi yang saya alami, oh begitu luar biasa. Saya mengalami banyak sekali perjalanan karya Tuhan atau kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Semuanya pasti berlalu. Ada waktunya dalam hidup saya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Nining, Miss Nining, yang sudah membagikan kesaksian buat kita sekalian, dan sungguh kesaksiannya itu sangat-sangat memberkati kita semuanya ya. Hati kita dijamah, dikuatkan, dan kami semua yang ada, para wanita yang ada di dalam ibadah online ini, kami mau memberi semangat buat Kak Nining untuk terus melanjutkan terapinya, kesembuhannya. Kesembuhan Tuhan itu sempurna. Sekali dia mengerjakannya, dia tidak mengerjakannya setengah-setengah, melainkan 100%. Jadi kami percaya bahwa kekuatan Tuhan mengalir pada saat ini buat Kak Nining. Kami memberi semangat semuanya dari setiap daerah yang ada, baik di Banyuwangi, dari Banjarbaru, Palangkaraya, sampai dan daerah yang lain, kalau Penjanang maupun daerah yang lain, kami memberi semangat Kak Nining untuk terus dipulihkan Tuhan. Juga kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Seperti tadi yang Kak Nining katakan, bahwa Kak Nining hanya bisa mengucap syukur pada malam hari ini pun. Untuk setiap firman Tuhan yang kita dengar maupun kesaksian, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan.
Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dengan anak-anak-Mu, para wanita-wanita yang luar biasa yang sudah Engkau pilih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bersekutu malam hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu yang sudah disampaikan, dan itu sungguh memberkati kami, itu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap hal yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ajar setiap kami Tuhan untuk ada dalam posisi siap untuk diubahkan melalui setiap kebenaran firman-Mu. Ajar kami juga Tuhan selalu antusias dalam kami menghadapi semua yang sedang Tuhan buat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab kami tahu perkara-perkara besar sungguh hanya dapat dikerjakan ketika kami antusias, ketika kami bersungguh-sungguh. Itu sebabnya Tuhan, mari Roh Kudus akan menolong setiap kami untuk kami boleh bersungguh-sungguh, untuk kami boleh bersemangat di dalam kami mengerjakan semua yang Tuhan mau untuk kami kerjakan Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak buat kesaksian yang sudah begitu menguatkan kami. Kami boleh tetap terus diajar untuk melihat bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan itu baik tanpa dipengaruhi oleh situasi keadaan apapun yang ada. Karena Engkau adalah Tuhan yang tetap baik, selalu baik. Itu sebabnya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur dan kami berterima kasih buat semua yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, ajar terus Engkau untuk kami tetap terus boleh mempersembahkan hidup kami menjadi satu persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan pengudusan kami masing-masing. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Karena Allah yang sumber dari kehidupan itu akan menerangi kita semua dengan wajahnya dan memberkati kita semua sehingga apapun yang kita kerjakan akan dibuatnya berhasil. Mari kita yang percaya semua katakan amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada host kita yaitu Ibu Trimeli. Silakan. Silakan Bu Meli. Oh ya, sebentar Bu. Ada sedikit gangguan nih di laptopnya. Coba. Sebentar Bu ya. Nggak bisa. Bukan itu yang kamu klik. Nah. Nggak bisa. Kan? Ini karena laptopnya bermasalah. Sudah sip ini, sudah bagus. Kelihatan saya ya Bu?